Jangan putus asa di tengah proses. Ada masa dalam hidup ketika kita merasa lelah bukan karena terlalu banyak melakukan sesuatu, tetapi karena terlalu lama menunggu tanpa kepastian. Proses yang panjang, hasil yang belum terlihat, doa yang seakan belum terjawab, semua itu bisa membuat hati hampir menyerah. Di titik inilah firman Tuhan datang menguatkan kita. Jangan putus asa di tengah proses, karena Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan satu tahap pun dalam hidup kita. Seringkali kita menganggap proses sebagai penghalang menuju tujuan, padahal dalam pandangan Tuhan, proses adalah bagian penting dari tujuan itu sendiri. Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Firman ini tidak menyangkal bahwa proses itu berat, tetapi menegaskan bahwa proses itu menghasilkan sesuatu yang matang. Putus asa sering muncul ketika kita menilai proses hanya dari perasaan hari ini. Kita lupa bahwa Tuhan bekerja melampaui apa yang bisa kita lihat sekarang. 2 Korintus 4 ayat 16-18 berkata, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal." Apa yang terlihat berat hari ini bersifat sementara, tetapi apa yang Tuhan kerjakan melalui proses bersifat kekal. Banyak orang berhenti terlalu cepat, padahal mereka sebenarnya sudah sangat dekat dengan apa yang Tuhan siapkan. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menyerah. Galatia 6 ayat 9 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah." Perhatikan bagian akhirnya, jika kita tidak menjadi lemah. Penuaian sangat bergantung pada ketekunan dalam proses. Daud adalah contoh orang yang hampir kehilangan harapan, tetapi memilih untuk bangkit kembali di tengah proses yang berat. Ia dikhianati, dikejar, dan hidup dalam tekanan panjang. Namun firman Tuhan mencatat dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Daud sangat terjepit, karena rakyat berkata hendak melempari dia dengan batu. Setiap orang pedih hatinya karena anak-anaknya lelaki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, Allahnya. Daud tidak keluar dari masalah seketika, tetapi ia menemukan kekuatan baru dengan bersandar kepada Tuhan. Seringkali Tuhan mengizinkan proses agar kita belajar bersandar penuh kepadanya, bukan kepada kekuatan sendiri. Mazmur 66 ayat 10-12 berkata, "Sebab Engkau, ya Allah, telah menguji kami, telah memurnikan kami, seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, Engkau telah menimpakan beban pada pinggang kami, Engkau telah membiarkan orang-orang mengendarai kepala kami telah masuk ke dalam api dan air, tetapi Engkau telah membawa kami keluar ke tempat kelimpahan." Perhatikan bahwa Tuhan yang sama yang mengizinkan proses, adalah Tuhan yang sama yang membawa keluar dari proses itu. Yesus sendiri mengingatkan bahwa proses berat bukan tanda ditinggalkan Allah. Yohanes 16 ayat 33 berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Pengharapan kita bukan pada mudahnya proses, tetapi pada kemenangan Kristus yang sudah pasti. Firman Tuhan juga memberi jaminan bahwa proses tidak akan berlangsung selamanya. Mazmur 30 ayat 6 berkata, "Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Pada waktu petang datang tangisan, tetapi pada waktu pagi datang sorak-sorai." Tangisan memang nyata, tetapi sorak-sorai juga pasti datang pada waktu Tuhan. Ketika hari-hari terasa berat dan hati hampir menyerah, ingatlah satu kebenaran ini. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja di tengah prosesmu. Ia melihat air mata yang jatuh diam-diam, Ia menghitung setiap langkah iman yang kamu ambil,
dan Ia setia menyelesaikan apa yang telah Ia mulai. Jangan putus asa, karena prosesmu ada dalam tangan Tuhan yang setia. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkau melihat hati kami yang lelah di tengah proses yang panjang. Kami mengaku bahwa seringkali kami hampir menyerah. Kuatkan iman kami agar tidak putus asa. Tolong kami untuk percaya bahwa setiap proses yang Engkau izinkan sedang membentuk kami sesuai kehendak-Mu. Berikan kami kekuatan untuk bertahan dan pengharapan untuk terus melangkah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.